Jadi kalau yang minggu lalu kita 2 minggu yang lalu kita masih membahas prinsip energi dan momentum bagian pertama. Di minggu ini kita masih ada di situ tapi sudah di bagian kedua ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas. Ada aliran seragam, berubah lambat tahun, sama perencanaan saluran terbuka. Tapi ini materinya tidak sebanyak prinsip energi dan momentum. Jadi mungkin akan selesai di minggu ke 13, 14, dan 15 gitu ya. Jadi prinsip energi dan momentum ada di hari ini dan kemungkinan di pertemuan yang akan datang. Untuk modul 2 lanjutan ini kita membahas mengenai energi spesifik dan aliran kritis. Jadi kalau minggu lalu kita membahas momentum dan energi ya, jadi pakai prinsip Bernoulli, terus habis itu persamaan Bernoulli dan persamaan energi. Di sini kita akan membahas mengenai energi spesifik dan aliran kritis. Nantinya akan ada latihan yang bisa kalian kerjakan, tapi tidak dikumpulkan ya, jadi bisa dikerjakan dan sudah ada jawabannya di sini. Jadi nanti mungkin bisa kalian kerjakan dan kalian cocokkan dengan apa yang kalian kerjakan. Gitu ya. Di sini setelah mendapatkan kuliah ini diharapkan kalian bisa menggunakan prinsip energi spesifik ini untuk menentukan aliran kritis, superkritis, dan subkritis. Jadi mengenai kritis, superkritis, dan subkritis sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi itu berkaitan dengan bilangan Froh, angka Froh number. Froh number ini kalau kritis dia sama dengan 1, lalu ada yang superkritis dan subkritis. Energi spesifik ini di dalam saluran terbuka alirannya memang tidak selalu aliran seragam dengan kedalaman normal ya. Jadi aliran tidak seragam ini malah banyak terjadi apabila saluran tersebut mengalami gangguan gitu ya, apabila kemiringannya berubah, apabila dimensi salurannya berubah, itu nanti tidak akan seragam lagi. Namun kita sebelum membahas itu perlu memahami konsep mengenai energi spesifik ini. Jadi konsep energi spesifik ini di sini ada penampang ya. Jadi air mengalir dari sebelah kiri ke kanan. Penampangnya berbentuk seperti penampang A itu. Jadi dia persegi tapi agak trapesium. Jadi ini saluran alam ya. Cenderung tidak beraturan bentuknya. Nah, di sini ada yang namanya tinggi energi. Tinggi energi ini kalau kalian ingat kemarin HGL, EGL ya. Kalau HGL ini yang warna biru, kalau EGL ini yang warna merah, energy grade line. Nah, energy grade line ini adalah HGL ditambah V kuadrat per 2G. Nah, V kuadrat per 2G ini adalah tinggi energinya. Nah, di gambar tersebut ada penampang aliran, jadi potongan melintangnya. Lalu ada kedalaman penampang aliran D. Kedalaman aliran diukur tegak lurus arah aliran. Dan kedalaman aliran Y. Jadi ini jarak vertikal dari titik terendah penampang saluran sampai ke permukaan air. Jadi kalian lihat bedanya D sama Y di sini. Di sini ada D, jadi D itu jika penampangnya tidak dimiringkan. Ya, jadi D ini adalah ketika penampangnya dipotong cross sectionnya, lalu diukur tinggi airnya berapa. Sedangkan untuk Y itu adalah tinggi permukaan air dari datumnya, gitu ya. Jadi jika ditarik garis tegak lurus terhadap datum, nah Y itu ya tinggi airnya itu. Jadi Y ini sedikit lebih tinggi daripada D ya. Kalau kemiringannya theta, maka
hubungan D sama Y itu seperti ini. Jadi Y sama dengan D cos theta. Sedangkan kalau theta-nya kecil banget ya berarti Y-nya sama dengan D. Which is salurannya itu nggak miring gitu ya. Kalau sudut theta kecil sekali itu salurannya miringnya dikit. Jadi kalau salurannya lurus sama salurannya dimiringin dikit itu Y sama D-nya dianggap sama. Taraf atau debit air atau stage ini adalah elevasi dari permukaan air diukur dari satu bidang persamaan tertentu atau datum. Jadi di sini Y sama dengan D cos theta, di mana theta-nya ini adalah kemiringan dari saluran tersebut. Gitu ya. Nah, jika kemiringan dasar saluran ini tidak sama dengan kemiringan permukaan air, dan tidak sama pula dengan kemiringan garis energi, maka bisa kita hitung total head-nya. Jadi H ini sama dengan ZA ditambah DA cos theta ditambah V kuadrat per 2G. Jadi ingat ini ya, apa namanya, hukum energi kemarin atau hukum Bernoulli kemarin ya. Jadi ada Z, terus di sini ada DA cos theta ini adalah pengganti dari Y-nya ya. Jadi Z ditambah Y atau tinggi air ditambah V kuadrat per 2G. Ini adalah tinggi energi diukur dari datumnya. Nah, untuk setiap garis arus yang berada di dalam penampang, ini akan mempunyai tinggi kecepatan yang berbeda-beda. Pembagian kecepatannya juga tidak seragam, seperti yang kita bahas di subbab sebelumnya ya. Jadi, tinggi energi ini perlu dikoreksi dengan adanya koefisien energi atau alfa. Yang alfa ini nanti jadi pengali dari V kuadrat per 2G. Untuk pengaplikasiannya di sini bisa kita lihat tinggi energi pada dua penampang dari aliran saluran terbuka berubah lambat laun. Nah, di sini terjadi ketidaksamaan antara kemiringan dasar saluran dengan kemiringan tinggi muka air. Nah, di sini adanya peran alfa ini adalah untuk mengkonversi hal tersebut gitu ya, jadi semacam koefisien pengkoreksi. Di sini ada D cos theta, ada alfa V kuadrat per 2G, terus ada Z1 dan Z2, di mana itu adalah jarak dari datumnya. Nah, di sini ada HF, ini adalah tinggi energi akibat friksi ya, head loss akibat friksi. Jadi di sini ada HF, ada V kuadrat per 2G, ini harusnya alfa kali V kuadrat per 2G, bukan alfa G. Sama D2, atau di sini ada D1 cos theta. Jadi karena tinggi air di hulu sama di hilir nggak sama, ini D1 sama D2-nya juga nggak sama. Gitu ya. Jadi tinggi air itu bisa berbeda, kemungkinannya bisa disebabkan oleh perbedaan penampang di hulu dan di hilir. Jadi bisa saja, apalagi jika salurannya saluran alam ya. Jadi kemungkinan besar luas saluran di atas itu beda sama di bawah. Misalkan di bawah dia melebar atau di bawah dia menyempit. Nah, otomatis tinggi airnya juga akan berbeda antara di hulu dan di hilir. Makanya di sini ada perbedaan antara D1 sama D2. Ya, silakan ada yang mau tanya. Bu, permisi Bu. Iya. Mungkin saya mau nanya, tadi kan ada D sama Y, Bu. Nah, di soal kemarin itu kan kita diketahui kedalamannya, Bu. Nah, berarti kalau kedalamannya itu sebenarnya itu D atau Y, Bu? Kalau kedalaman itu berarti ini ya. Tadi kan ada gambar, mana yang ada penampang. Nah, ini. Kalau kedalaman itu D biasanya. Jadi
ketika penampangnya itu diluruskan, itu D. Untuk Y itu nanti perlu dikalikan rate of flow itu. Sebentar, udah kelewat. Ya, jadi ini kan Y sama dengan D cos theta ya kan. Nah, kalau yang diketahui itu misalkan diketahui tinggi air, terus diketahui tetanya, dan ternyata tetanya itu besar, maka nantinya perlu dihitung cost-nya gitu. Jadi biasanya yang diketahui itu bukan D-nya tapi Y-nya. Jadi masih perlu dikonversi lagi kalau tetanya diketahui dan dikatakan tetanya itu besar. Kalau soal kemarin saya lupa itu tetanya berapa? Diketahui kan? Kalau tetanya nggak diketahui bisa langsung dipakai. Kemarin kebetulan tidak diketahui, Bu. Bisa langsung dipakai itu. Karena mau dihitung apa kalau tetanya nggak diketahui kan? Theta itu biasanya diketahui di soal. Jadi kalau misalkan diketahui theta terus diketahui tinggi aliran, oh berarti ketika menghitung tinggi energi nantinya si tinggi aliran itu harus dikalikan cos tetanya. Tapi kalau misalkan diketahui theta terus dibilang theta kecil sekali gitu, oh ya nggak perlu karena Y-nya sama dengan D. Gitu. Kalau di soal kemarin tidak diketahui theta itu berarti diasumsikan tetanya kecil sekali ya, kemiringannya nggak terlalu berpengaruh. Jadi bisa dikatakan D-nya sama dengan Y, jadi nggak perlu dikalikan cos. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, kalau silakan. diasumsikan berarti sebenarnya HGL ini sama aja kayak muka air ya, Bu? Iya, hydraulic grade line kan namanya juga. Jadi itu tinggi hidroliknya. Jadi itu tinggi permukaan airnya. Nantinya yang berpengaruh di sini itu nanti terlihat tinggi muka air ini bisa berbeda ya antara di hulu sama di hilir. Dan tidak selalu kemiringan HGL itu sama dengan kemiringan dasar saluran. Sama halnya dengan EGL ya. EGL itu juga tidak selalu sama dengan HGL karena nanti akan ada kemungkinan ketika HGL-nya turun terus gitu, terus ternyata di situ ada misalkan penyempitan atau pelebaran, itu otomatis di EGL nanti akan terbentuk turunan-turunan gitu, semacam tangga gitu. Jadi kalau EGL lebih ke kehilangan energinya, kalau HGL lebih ke tinggi airnya. Gitu. Iya, betul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Namanya kan hydraulic grade line ya, jadi maksudnya ya elevasi hidrolik, elevasi airnya. Tadi sampai mana? Oh, ini kejauhan. Ini ya. Oke. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di 2 minggu yang lalu ya, di sana kita punya alfa sama beta. Kalau alfa itu koefisien energi, kalau beta itu koefisien momentum. Mungkin kalian masih ingat, di sini kita bisa pakai alfa di V kuadrat per 2G-nya. Jadi ketika menghitung tinggi energi, bisa dilihat Z ditambah D cos theta ditambah V kuadrat per 2G kali alfa. Tuh, jadi nantinya tinggi titik pertama sama dengan tinggi titik kedua, karena di sini ada HF atau kehilangan energi.
Kalau tugas kemarin, seingat saya kalian diminta menggambarkan HGL sama HGL ya. Di situ sudah diberikan kehilangan energinya itu adalah sekian V kuadrat per G kalau nggak salah. Nah, nanti di situ terlihat si kehilangan energi ini, si HF ini, tersisanya berapa gitu ya, akibat hal tersebut, terus nanti bisa dilihat perbedaan antara titik 1 sama titik 2 ini EGL-nya itu seperti apa karena adanya kehilangan energi tersebut. Kayak gitu. Menurut hukum ketetapan energi, jadi tinggi energi di penampang 1 sama dengan di penampang 2 ditambah dengan kehilangan energi di sepanjang aliran atau HF. Makanya kita bisa mengatakan ini yang di sebelah kiri atau di hilir itu sama dengan yang di hulu. Jadi Z1 tambah D1 cos theta tambah alpha 1 V kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah D2 cos theta tambah A2 V kuadrat per 2G ditambah kehilangan energinya. Jadi prinsipnya ini sama seperti yang kemarin kita pelajari ya, ini masih hukum ketetapan energi atau hukum energi yang kita gunakan yang merupakan turunan dari hukum Bernoulli ya. Jadi kalau hukum Bernoulli kita nggak pakai HF, jadi cuma 3 ini aja. Cuman hukum ketetapan energi kita ada HF-nya. Untuk aliran paralel berubah lambat laun dengan kemiringan kecil, ini yang kemarin dijadikan tugas ya. Karena kemarin kita belum membahas alfa sama koefisien itu. Jadi kalau untuk kemiringan kecil, biasanya tanda-tanda soal dengan menggunakan kemiringan kecil ini dia nggak bilang kemiringannya, gitu ya, atau dia mengatakan dengan kemiringan kecil sebesar itu. Jadi untuk kemiringan yang tidak dikatakan kecil, kalian perlu menggunakan D cos theta. Tapi kalau kemiringannya kecil, kita langsung pakai nilai Y-nya aja, di mana Y itu adalah tinggi air itu tadi. Ini persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk energi spesifik, kalau tadi kan samaan energi. Untuk energi spesifik, ini pada suatu penampang saluran dinyatakan sebagai energi tiap satuan berat diukur dari dasar saluran. Jadi, kalau Z-nya kita sama dengan 0, karena ini dasar saluran ya, jadi Z itu kan jarak datum terhadap dasar saluran. Jadi kalau itu adalah titik dasar salurannya nempel datum, itu berarti Z-nya 0. Nah, untuk di Z sama dengan 0, kesamaan energinya menjadi seperti ini, karena Z-nya hilang. Jadi cuma D cos theta ditambah alpha V kuadrat per 2G, karena Z-nya 0. Nah, kalau kemiringan kecil, jadi D cos theta-nya sama dengan G, terus alfanya ini sama dengan 1, di mana kecepatannya itu, kalau alfanya 1, berarti asumsinya satu aliran itu kecepatannya sama semua. Jadi kita pakai kecepatan rata-rata. Jadi koefisiennya sama dengan 1, maka persamaannya berubah E sama dengan Y plus V kuadrat per 2G. Di mana ini E ini adalah energi spesifik ya, karena tadi Z-nya adalah 0. Terus dari situ kita ubah V-nya, jadi V kuadrat per 2G itu kita ubah menjadi V sama dengan Q per A. Jadi karena Q sama dengan V kali A, maka V sama dengan Q per A. Terus kita masukkan Q kuadrat per A kuadrat, karena kita menggunakan V kuadrat, bukan V saja. Gitu ya. Terus untuk suatu harga Q tetap, untuk luas penampang yang tetap, jadi untuk satu saluran, itu debitnya sama, luas penampangnya tidak berubah, maka energi spesifik E ini cuma dipengaruhi oleh nilai Y-nya aja. Jadi dia berubah sepanjang tinggi muka air. Maka E adalah fungsi dari Y, sehingga
Dengan demikian, untuk satu penampang saluran tertentu, untuk suatu debit yang bisa diketahui, maka lengkung hubungan energi spesifik dan kedalaman aliran bisa digambarkan seperti ini. Jadi di sini kita lihat adanya nilai E sama nilai Y. Ya, jadi karena E yang sangat dipengaruhi nilai Y tadi, lalu nilai Y ini kita jadikan tinggi air di penampang salurannya. Jadi ketika Y1, Y kritis, Y2, atau Y saja, ini kita cek di kurva, ya, nilai E-nya. Di sini kita bisa mengetahui nilai E dari masing-masing kedalaman. Contohnya di sini kita ada kedalaman Y1, nilai E-nya segini, gitu ya. Lalu YC, Y kritis, nilai E-nya di titik ini, Y2 nilai E-nya di titik ini, lalu Y yang lain itu nilai E-nya di titik yang ini. Jadi dari situ kita bisa buat kurva yang namanya kurva energi spesifik. Nah, dari kurva energi spesifik ini kita punya Y kritis. Y kritis ini dia menghasilkan energi kritis. Nah, di energi kritis ini yang warna merah ini bisa ditarik garis dari titik 0 ke titik ini. Di sini adalah pembagi ya antara daerah aliran superkritis yang berada di bawah garis tinggi kritis sama daerah aliran subkritis yang berada di atas tinggi kritis. Jadi ini adalah kurva energi spesifik di mana setelah kuliah ini kalian dituntut untuk bisa menggambarkan kurva ini, karena biasanya ada di ujian. Jadi kurva energi spesifik ini bisa digambarkan berdasarkan kedalaman dari titik-titik di penampang saluran yang kalian punya. Jadi nanti akan ada contohnya bagaimana cara menggambarkannya. Di sini adalah lengkung atau kurva energi spesifik, di mana dari lengkung ini kalian bisa mengetahui daerah mana yang kira-kira alirannya subkritis, daerah mana yang kira-kira alirannya superkritis. Jadi dari tinggi air di saluran tersebut bisa ketahuan, oh ketika tinggi air sekian berarti alirannya superkritis, ketika tinggi air sekian berarti alirannya subkritis. Jadi ketika tidak mengetahui Y kritis juga bisa. Jadi nanti ketika menggambar ngeplot akan terlihat di mana kurva tersebut berbalik arah gitu ya. Jadi dari yang awalnya dari sini gitu ya, dia akan berbalik arah ke sana. Nah, titik perbalikan arahnya ini adalah titik kritisnya, biasanya seperti itu. Nah, dari kurva energi tersebut dapat diketahui satu kurva untuk suatu debit tertentu terdiri dari dua lengkung, yaitu lengkung AC dan lengkung CD. Lengkung AC dari arah kanan bawah mendekati sumbu horizontal, dilihat dari persamaan ini ya, E sama dengan Y plus Q kuadrat per 2GA kuadrat, di mana ketika kedalaman aliran Y sama dengan 0, maka dia ini tidak berhingga, gitu ya. Jadi sumbu E ini merupakan asiptot dari lengkungnya. Jadi, kita bisa lihat kita bisa lihat di sini ketika Y-nya itu mendekati 0, gitu ya. Di sini itu tidak berhingga. Jadi makanya garis energi spesifik atau lengkung energi spesifik ini ngawang gitu ya. Jadi dia tidak menyentuh Y sama dengan 0 karena ketika Y sama dengan 0 maka energi spesifiknya tidak berhingga gitu ya. Jadi tidak bisa dikuatkan. Sehingga bentuknya seperti ini. Lalu untuk kurva CB ya. Jadi di sini ada AC B,
Lalu ada dari sini ada lengkung AC dari arah kanan bawah mendekati sumbu horizontal. Sini AC, lalu di sini ada CB. Jadi untuk yang AC itu adalah daerah superkritis, yang CB ini adalah daerah subkritis. Lengkung CB ini mendekati garis yang membentuk sudut 45 derajat. Ini dilihat dari persamaan energi spesifiknya. Apabila kedalaman air Y sama dengan E, maka berarti Y-nya itu tidak terhingga. Gitu ya. Jadi ketika, kembali lagi ke lengkungnya, nah, ketika di sini kita lihat Y-nya itu mendekati E, gitu ya, jadi Y-nya itu sama dengan E, maka bisa dilihat bahwa E-nya itu semakin naik, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sampai garis manapun yang tidak terhingga, lengkung energi spesifik ini tidak akan menyentuh garis Y sama dengan E ini. Jadi ini garis yang ini adalah garis Y sama dengan E. Jadi ketika Y-nya 0, E-nya 0, Y-nya 1, E-nya 1, Y-nya 2, E-nya 2, gitu ya. Nah, bisa dilihat bahwa energi spesifik ini tidak akan menyentuh titik Y sama dengan E, karena Y sama dengan E itu ada ketika nilainya tidak terhingga. Untuk kemiringan dasar saluran theta besar, garis OD tidak membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal. Hal ini bisa ditunjukkan dari persamaan energi spesifik. Jadi ketika Y-nya sama dengan D cos theta, maka nantinya E itu tidak sama dengan Y, tapi E sama dengan D cos theta. Maka bisa kita lihat jika theta sudutnya kecil sekali atau mendekati 0, maka E sama dengan D, atau E sama dengan cos 0, gitu ya. Jadi makanya di sini bisa dilihat E-nya itu mendekati E itu sama dengan D, terus garisnya mendekati sudut 45 derajat. Jadi kalau nilai E itu kurang dari D, maka sudutnya adalah lebih besar dari 45 derajat. Jadi di sini bisa ditentukan dari sudut yang kecil, semakin kecil sudutnya maka E sama dengan D. Tapi kalau sudutnya besar, maka E itu nanti lebih kecil daripada D. Dari kurva itu juga dapat dilihat bahwa untuk satu harga E akan terdapat dua kemungkinan harga Y. Jadi ada kedalaman air juga rendah, atau Y1 sama kedalaman air tinggi atau juga tinggi. Ini Y2. Nah, Y1 sama Y2 ini terjadi bersama-sama, which means Y1 sama Y2 ini punya energi yang sama, tapi tidak terjadi bersama-sama, gitu. Jadi besar energinya sama, tapi dia tidak terjadi bersama-sama. Terjadinya hanya salah satu saja. Makanya Y2 ini disebut kedalaman alternatif dari kedalaman Y1. Jadi jadinya hanya salah satu saja.
Untuk harga E minimum bisa dicari dengan menggunakan penurunan ya, DE per DJ. Jadi persamaan ini menjadi 1 minus Q kuadrat per GA kuadrat D, karena di sini ada DA per DY yang mana sama dengan T atau lebar atas permukaan air jika salurannya trapesium. Untuk E minimum berarti turunan DE per DY, turunan E terhadap Y ini adalah 0, maka kita bisa tentukan bahwa P kuadrat per GD ini sama dengan 1, di mana ini adalah bilangan Pro. Jadi harga E minimum dicapai ketika kedalaman airnya itu adalah kritis, di mana kedalaman air kritis atau kondisi aliran kritis itu adalah bilangan Pro sama dengan 1. Ya, jadi E minimum itu di kurvanya kita bisa lihat E terkecil itu adalah titik balik di mana dia belok gitu ya. Jadi ini adalah E terkecil. Maka dengan mendapatkan nilai E terkecil ini kita bisa tahu berapa besar E terkecilnya dan berapa besar YC-nya atau kedalaman air kritisnya. E minimum sudah, lalu kita dapatkan V kuadrat per GD sama dengan 1, di mana ini adalah bilangan Pro untuk aliran kritis. Nah, karena dia merupakan kedalaman kritis, maka bukan Y1 atau Y2, namanya adalah YC, atau kedalaman kritis. Sehingga kita bisa tentukan dari persamaan tersebut dapat dinyatakan P kuadrat per 2G sama dengan D per 2, sehingga kriteria aliran kritis itu tinggi kecepatan sama dengan setengah dari kedalaman hidrolik. Jadi P kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Nah, tadi kita membahas kalau alfanya sama dengan 1. Kalau alfanya tidak sama dengan 1, maka kita perlu memasukkan alfa di P kuadrat per 2G. Gitu ya. Jadi di sini kita hitung lagi angka Pro-nya menjadi P per akar GD cos theta dibagi alfa. Jadi itu kalau alfanya enggak 1. Ya. Jadi ketika diketahui ada koefisien energi atau alfa, kita perlu pakai alfa dan rumusnya berubah. Tapi kalau tidak diketahui alfanya, tidak perlu mencari alfa. Berarti itu kita bisa menghitung langsung dengan menggunakan P kuadrat per 2G. Jadi nggak perlu alfa kali P kuadrat per 2G. Nah, tadi kita sudah mengetahui untuk satu harga energi spesifik terdapat dua kemungkinan kedalaman air, yaitu Y1 sama Y2. Sedangkan YC itu hanya terjadi 1 kali. Kedalaman kritis ya cuma sekali aja. Sedangkan untuk kedalaman air itu bisa juga tinggi, bisa juga rendah. Gitu ya. Jadi kemungkinannya kedalaman airnya ada 2 dengan harga energi yang sama. Untuk kedalaman aliran yang lebih kecil dari YC, ini kecepatannya lebih besar dari kecepatan kritis dan luas penampangnya lebih kecil dari luas penampang kritis. Jadi sesuai dengan tinggi aliran yang semakin kecil, berarti semakin kecil tingginya, semakin kecil luas penampangnya, dan dengan debit yang sama, pastinya kecepatannya akan semakin besar. Jadi karena Q sama dengan A kali V,
Sehingga ketika Y-nya itu kecil, maka otomatis A-nya juga akan kecil. Maka otomatis Y kecil, A kecil, jadi A kecil ini dengan Q yang tetap, gitu ya, maka otomatis V-nya akan membesar untuk mengkompensasi A yang kecil. Makanya di sini kita bisa lihat Y itu lebih kecil dari YC, A itu lebih kecil dari AC, tapi V lebih besar daripada TC atau kecepatan aliran kritis. Maka bilangan Froh-nya nanti lebih besar dari 1, gitu ya. Jadi FR sama dengan V per akar GD, di mana di sini adalah lebih besar dari VC per akar G kali DC. Ya, jadi VC ini kecepatan kritis, DC ini adalah penampang hidrolik kritis yang mana didapat dari kedalaman aliran kritis dan luas penampang kritis. Nah, karena VC akar G kali DC ini adalah 1, maka kalau bilangan Froh-nya lebih dari 1, berarti alirannya adalah superkritis. Nah, dengan bilangan Froh kurang dari 1, maka alirannya adalah subkritis. Perubahan aliran dari subkritis ke superkritis ini sering terjadi ya, jadi sangat tergantung dari keadaan aliran tersebut. Apakah salurannya tiba-tiba menyempit, apakah salurannya tiba-tiba curam kemiringannya, lalu apakah tiba-tiba membesar atau melandai, gitu kan? Ini bisa saja terjadi di satu saluran itu tidak selalu alirannya sama, subkritis terus atau superkritis terus, dia pasti berubah-ubah. Nah, kalau berubah-ubahnya itu dalam jangka pendek, jadi tidak berubah lambat laun, jadi di satu titik gitu dia berubah, gitu ya. Misalkan belum terjadi perubahan saluran, tapi dia sudah berubah alirannya. Ini dinamakan lokal fenomena atau gejala lokal. Perubahan ini bisa berupa air terjun atau loncatan air, ya. Jadi hydraulic jump atau loncatan air, air terjun atau waterfall atau water drop atau drop structure. Ini juga bisa dikatakan sebagai perubahan yang cepat atau gejala lokal. Jadi kalau loncatan air itu mungkin kalian belum pernah lihat. Jadi ada saluran, misalkan ini saluran ya, ini ada tinggi airnya. Nah, dia dibutuhkan untuk mengalir ke saluran yang lebih rendah. Misalkan ini saluran drainase gitu ya, dia butuh dibuang ke ini sungainya gitu. Nah, otomatis dari sini kan harus turun ya. Nah, dengan turun ini kita punya mungkin dikasih dinding gitu di sebelah sininya. Sehingga nantinya airnya akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai water drop atau drop structure atau hydraulic jump. Jadi ketika dia hanya terjadi di satu titik. Nah, lain halnya dengan misalkan kalau dilihat dari atas, ini ada saluran ya, kecil, terus ternyata dia membesar gitu di sini. Besar. Nah, ini kan dilihat dari atas aliran. Nah, di sini dia berubah dengan kurang cepat gitu ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai lokal fenomena. Dia berubah lambat laun gitu. Di sini semakin membesar. Jadi contohnya kalau digambarkan mungkin nantinya akan seperti ini gitu ya. Jadi airnya akan di sini di dasarnya. Itu. Jadi contohnya lokal fenomena sama yang bukan lokal fenomena. Nah, dari loncatan itu kita bisa menggunakan kurva energi spesifik juga. Jadi berdasarkan tinggi airnya, kita
kita bisa cek di kurva energi spesifik kita, tinggi kedalaman kritisnya berapa sih, gitu. Berdasarkan ketinggian yang ada di loncatan air tersebut, ya. Jadi tinggi kedalaman kritis itu biasanya terjadi ketika energinya itu paling minimum atau paling kecil. Jadi di sini kalian bisa lihat ada Y0, ada YC, lalu ada juga di atas ini mungkin Y1 atau mungkin bisa juga dikatakan ini Y1, ini Y2 gitu ya. Dan ini adalah YC. Nah, YC ini adalah titik di mana energi spesifiknya itu terendah di sini. Ketika dia berbelok gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tahu, kita tahu ada kedalaman air sekian, tapi kita nggak tahu kalau kedalaman air itu adalah kedalaman air kritis. Gimana kita bisa tahu kedalaman air kritis itu sebesar itu? Nah, kita plot kurva energi spesifiknya. Dari kurva tersebut, kita bisa lihat di mana sih titik baliknya. Nah, titik balik itulah yang dijadikan titik di mana kedalamannya itu adalah kritis. Jadi, energinya juga energi kritis. Ups, balik lagi. Ini juga contoh loncatan air yang direpresentasikan dengan menggunakan lengkung energi spesifik. Ini kita bisa lihat dalam satu energi yang berbeda, ya, ada perubahan energi dari E1 ke E2. Jadi di sini kita punya Y1, di sini kita punya Y2. Untuk Y1 energinya adalah E1 ya, sebesar ini. Jadi sebesar ini. Lalu untuk Y2, ini energinya adalah E2, yaitu sebesar ini. Jadi di sini kita bisa lihat delta E, perubahan energi dari air ketika berada di aliran pertama ke aliran kedua. Gitu ya. Jadi di sini dia naik tinggi airnya, entah apa yang terjadi, gitu bisa saja dia naik karena dari saluran yang besar, dia mengerucut kecil, gitu ya. Sehingga otomatis dengan debit yang besar, maka aliran airnya pasti naik gitu ya, tinggi airnya. Nah, ini contoh dari penggunaan lengkung energi spesifik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari kurva energi spesifik. Sebelum contoh soal, mungkin kalian ada pertanyaan, saya persilahkan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Mungkin saya mau nanya untuk sebenarnya kalau Y kritis itu Bu nanti setiap titik nanti dia mengalami perubahan pasti kan Bu, atau dia nilainya statis gitu Bu? Nilai Kayak tadi, iya Bu. ya, nilai Y kritis itu terjadi hanya satu kali ya di suatu aliran gitu ya. Jadi di satu kejadian dalam satu waktu gitu, Y kritisnya itu memang berubah-ubah ya. Jadi ketika T sama dengan 1 itu Y kritisnya berapa, terus T sama dengan 2 Y kritisnya berapa. Itu memang berubah-ubah. Tapi dalam satu panjang saluran itu Y kritisnya hanya satu angka gitu. Selama dia ada satu debit, lalu dia ada satu penampang. Nah, tiap penampang itu punya Y kritis masing-masing ya. Jadi kedalaman kritisnya penampang tersebut jika dialiri aliran sebesar sekian itu berapa gitu. Berarti Bu kalau satu penampang aliran misalnya debitnya sudah diketahui itu nanti misalnya di jarak 0 sama 1 meter itu seharusnya sama ya Bu ya C-nya Bu, walaupun tinggi airnya beda Bu. Tinggi airnya beda, berarti kan penampangnya beda. Kalau misalnya karena ini Bu, karena misalnya mungkin ada HF-nya begitu Bu, itu diperhitungkan nggak Bu? HF kehilangan energi. Kehilangan energinya bisa terjadi karena apa? Mungkin gesekan seperti itu Bu.
Nah, gesekan itu kan berarti ada gangguan ya. Nah, kalau dari hal seperti itu bisa dilihat nanti YC-nya itu tidak terpengaruh oleh hal tersebut ya. Jadi YC itu dalam satu panjang saluran itu tetap biasanya, kecuali dia terjadi perubahan debit. Kalau perubahan debit itu nantinya punya YC sendiri. Kecuali ada perubahan saluran juga. Jadi ketika debitnya tetap, penampangnya tetap, itu YC-nya akan tetap setinggi itu, gitu. Karena YC ini erat kaitannya dengan tadi bilangan flow. Bilangan flow itu erat kaitannya dengan kecepatan kritis. Ketika debitnya tidak berubah, penampang tidak berubah, otomatis kecepatannya tidak berubah. Tapi kalau debitnya berubah atau penampangnya berubah, otomatis kecepatan juga akan berubah. Dari situ dia kedalaman kritisnya juga berubah. Seperti itu. Baik Bu, berarti tadi Bu yang ada yang contoh water drop itu Bu, itu kan YC-nya ditarik Bu ke ujung Bu. Itu akhirnya nanti dia di atas permukaan air, berarti nanti seperti itu ya Bu kurang lebih Bu, YC itu Bu. Nah, jadi kalau ini ada water drop ini, jadi awalnya kita tahu water drop itu debitnya berapa, gitu kan. Nah, ketika kita sudah tahu debitnya, terus kita hitung energinya. Nah, energinya itu kita hitung berdasarkan tinggi air yang ada gitu. Misalkan water drop ini dia di awal karena di sini nggak ada angkanya ya. Misalkan di sini dia tingginya 5 meter gitu ya, tinggi airnya. Terus di sini kita cek di pas mau turun ini tinggi airnya tinggal 1,5 meter misalnya ya. Nah, kita cek di sini untuk energi spesifiknya dari Y sama dengan berapa 1,5 gitu ya. Jadi dari Y 1,5 terus habis itu Y2 2,5 3 3,5 4 sampai dengan dia 5 gitu ya, sesuai dengan tinggi ini dapat dari masing-masing kedalaman itu energi spesifiknya. Nah, baru situ kita bisa gambar bentuknya. Nah, dari bentuk itu kita melihat di mana dia paling kecil. Nah, di titik dia paling kecil itu energi spesifik minimum itu adalah kedalaman kritisnya atau YC-nya. Kayak gitu langkahnya. Yang dimaksud pertanyaannya seperti itu bukan? Iya Bu, berarti itu penghitungannya di titik 5 meter tadi ya Bu, atau di mana Bu? Untuk menghitung grafiknya ini Bu. Grafiknya dihitung di semua kedalaman. Jadi misalkan kedalaman airnya 5 meter, ya hitung dari kedalaman 1, 2, 3, 4, sampai dia menyentuh 5. Karena kalau ngitung 5 meter doang kan nggak bisa bikin kurva. Karena dapatnya cuma 1 atau 2 titik, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kedalaman air 5 meter, ya dihitungnya energi spesifik dari 1 meter dulu, terus nanti loncat ke 2 meter, atau kalau mau lebih spesifik 1 meter, 1 meter setengah, 2 meter, 2 meter setengah, kayak gitu. Jadi untuk menggambarkan kurva energi spesifik ini dibutuhkan koordinat ya, mungkin itu maksudnya. Jadi ada koordinat E-nya berapa, besar E-nya berapa, dari Y sebesar apa. Jadi dari koordinat yang dihasilkan itu nanti bisa ketahuan E terkecil itu ada di titik Y sama dengan berapa. Nah, itu Y itu adalah YC-nya atau kedalaman kritisnya. Tuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sebenarnya itu akan dibahas di sini ya, di contoh soal ya. Jadi mungkin akan lebih jelas kalau sudah tahu contoh soalnya. Di sini kita contohnya punya saluran persegi 4 dengan lebar 6 meter. Nah, kita punya debit aliran yang berbeda-beda. Jadi debit pertama itu Q1, debit kedua itu Q2, debit ketiga itu Q3 dengan besaran yang berbeda-beda. Nah, otomatis di sini kita akan punya kurva yang berbeda. Jadi dengan adanya Q yang berbeda, terus kita hitung energinya, otomatis kurvanya nanti juga akan kurva berbeda ya gitu.
Jadi nanti ada kedalaman kritis untuk debit 1, kedalaman kritis untuk debit 2, dan kedalaman kritis untuk debit 3. Dari kumpulan kurva ini kita gambarkan garis yang membuat titik-titik tempat kedudukan kedalaman kritis. Terus tunjukkan persamaan dari garis tersebut yang merupakan hubungan antara kedalaman kritis dan energi spesifik. Setelah itu buat kurva perbandingan antara energi kedalaman kritis dan debit sama kurva hubungan antara kedalaman kritis sebagai pembagi dari kedalaman air dan energi dibagi kedalaman kritis. Kita akan langsung melakukan penyelesaian, tapi saya sarankan kalian untuk mencoba juga ya nanti kalau ada waktu gitu. Di sini contohnya penampang persegi 4 dengan luas penampang A sama dengan B kali G, di mana B-nya itu sudah diketahui ya. Jadi kita sudah tahu B-nya itu adalah 6 meter. Di sini kita perlu memasukkan rumus permukaan air T, ini sama dengan B, maka T-nya pasti 6 meter, lain halnya dengan ketika penampangnya trapesium, ya, pasti akan berbeda. Untuk kedalaman hidrolik, di sini ada D sama dengan A per T, 6Y dibagi 6, maka D sama dengan Y, ya, kedalaman hidrolik D sama dengan nilai Y. Nah, dengan menggunakan persamaan energi spesifik, di sini karena kita tidak memperhitungkan kemiringan saluran, ya, karena tidak ada informasinya juga, bisa langsung pakai E sama dengan Y plus V kuadrat per 2G. Jadi kalau ada pemberitahuan kemiringan, nanti I-nya ini jadi D cos theta. Untuk setiap harga Y yang dapat dibuat dalam tabel, ini kita pakai, jadi kita nggak tahu besarnya kedalamannya berapa sebenarnya. Kita hanya diberitahu debit dan lebar saluran. Jadi dari situ kita bisa membuat tabel dengan kedalaman air 0,1 yang paling kecil, sampai dengan nanti yang terbesar entah berapa, kita bisa lihat. Lalu kita punya nilai A, di mana P sama dengan Q dibagi A, ya. Kita sudah tahu Q-nya, kita sudah tahu A-nya. Di A ini karena kita punya Y, ya. A sama dengan B dikali Y, di mana kita punya B-nya tadi 6 meter, Y-nya kita pakai angka yang berbeda-beda. Kita punya nilai A yang banyak. Dari nilai A ini kita bisa menghitung V-nya berdasarkan debit masing-masing. Jadi debit pertama, debit kedua, dan debit ketiga. Didapatkan nilai V-nya, lalu dari nilai V ini kita bisa menghitung nilai energinya. Jadi dengan menggunakan rumus energi spesifik, E sama dengan Y plus V kuadrat per 2G. Jadi kita tahu Y-nya kita coba-coba ini 0,1 sampai dengan besar. V kuadratnya kita tahu V-nya, per 2G-nya kita of course tahu gravity-nya berapa. Dari situ kita dapat nilai E-nya. Nah, nilai E ini yang kita plot nantinya sebagai sumbu X. Jadi nilai E ada di sini ada nilai Y. Ya, jadi ketika Y 0,01, nilai E-nya berapa? Misalkan ini 4 gitu. Ini kita buat di sini. Terus Y 0,2, E-nya 1,31 di sini. Jadi kita buat di sini. Terus nanti bisa kita gambarkan seperti ini. Dengan key yang pertama, key kedua, key ketiga caranya sama, hanya berbeda angka saja. Sampai dengan Y-nya 1,5 meter. Jadi
sebenarnya ini bebas sampai Y berapapun, nanti bisa terlihat ketika Y-nya kurang, which means ternyata Y kritisnya itu belum tercapai, gitu. Jadi kurva kalian belum belok, itu tetap terusin aja. Tapi ketika kurvanya itu sudah belok, oh ini berarti sudah setengah jalan. Jadi bisa ancang-ancang diberhentikan. Nah, lanjutkan perhitungannya sampai dengan lengkap, gitu ya, sampai dengan Y yang diinginkan. Dari situ kita bisa lihat sekumpulan kurva hubungan antara Y dan E untuk setiap harga Q. Ini kertas milimeter, sini plot pada kertas milimeter, karena ketika kalian mengikuti kelas online, itu kan nggak butuh kertas milimeter ya, tapi sebenarnya untuk materi ini, ketika di kelas offline, mahasiswa ditugaskan untuk menggambar di kertas milimeter. Jadi, tidak pakai Excel, tidak pakai plotting di Microsoft Excel, tapi plottingnya manual, jadi menghitung di tabel pakai kalkulator, digambar di kertas milimeter. Untuk mendapatkan hubungan antara Y dan E untuk setiap harga Q. Jadi tadi kita punya 3 Q, maka kita punya 3 kurva. Silakan dilanjutkan sendiri sebagai latihan. Dari tabelnya nanti kalian bisa menggambarkan hubungan antara Y dan E pada kertas milimeter sehingga menghasilkan 3 kurva hubungan antara Y dan E. Jadi saya sarankan kalian mencoba, nggak usah di kertas milimeter ya, mungkin pakai Microsoft Excel aja biar gampang. Jadi tinggal di plot di situ, nanti bisa terlihat di grafik yang kalian plot beloknya di mana sih. Nah, belokannya itu yang dinamakan kedalaman kritis sama energi spesifik kritis. Dari gambar tersebut, cari titik-titik yang menunjukkan kedalaman kritis, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dan cari persamaan garis hubungan tersebut. Untuk persamaan garis, ya nggak terlalu penting juga. Jadi karena kita sudah tahu persamaannya E sama dengan Y plus V kuadrat per Y plus V kuadrat per 2G. Jadi nanti kita bisa tahu dari persamaan garis tersebut itu seperti apa. Kalau di Excel kan bisa langsung keluar ya persamaan garisnya. Ini contohnya yang sudah dikerjakan gitu ya. Y-nya sampai dengan 1,5. Di sini kita bisa lihat masing-masing Q itu punya nilai E, terus nilai V. Nah, kita bisa tahu YC juga dari nilai E minimum. Jadi di sini kita bisa cek E min-nya berapa. E min-nya ternyata 0,6775. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata itu ada di YC 0,4. Untuk yang Q1. Lalu untuk yang Q2 ternyata E minimum 0,88. Oh itu ternyata di YC 0,6. Untuk yang Q3 E min-nya 1,06. Itu ternyata ada di YC 0,6. Jadi di sini kita bisa lihat masing-masing debit punya Y yang berbeda, karena yaitu tadi sangat dipengaruhi oleh besarnya debit dan besarnya kecepatan di aliran tersebut. Ya. Oke. Nah dari tabel ini kita bisa plot. Jadi plottingnya memang nggak sebagus kalau ngeplot pakai milimeter block ya, karena kalau di ini itu perlu banyak yang diatur gitu ya kalau di Excel. Jadi kurang lebih seperti ini hubungan antara Y dan E-nya. Jadi di sini kita ada titik-titik Y kritis, terus ada debit, ada energi. Jadi E sama dengan 1,5 YC, ini ada garisnya. Ketika titik-titik YC ini nggak terlalu kelihatan ya karena ketutupan, cuman YC-nya bisa juga dibuat garis gitu ya. Ketika perbedaan Q antara Q yang kecil 5,6 sampai dengan Q yang besar. Ini hubungan Y dan E.
Nah, kita bisa tahu hubungan antara YC untuk setiap harga Q dengan E minimum. Terus untuk saluran berpenampang segi 4 itu berlaku E sama dengan 1,5 YC. Jadi di sini garis tersebut bisa membentuk sudut 56,3 derajat terhadap apsis. Jadi ini yang dimaksud E sama dengan 1,5 YC itu adalah garis yang warna biru ini ya. Nah, ini adalah kurva hubungan antara YC atau HC dan debit kritisnya dari jawaban A. Jadi di sini kita bisa lihat untuk debit yang berbeda-beda itu punya YC yang berbeda-beda. Ini kurvanya hanya contoh saja ya, jadi karena tadi kita cuma pakai debitnya itu 3, ini adalah contoh kalau dari debit yang lain itu nanti juga bisa didapatkan YC yang lain gitu. Jadi hubungannya sama dengan rating curve gitu ya, debit dengan kedalaman air. Rating curve ini biasa digunakan pada penampang pengukuran debit. Jadi kita bisa tahu untuk debit tertentu itu di satu penampang yang sama, ya kan? Karena kita tadi punya penampang yang sama, cuman debitnya aja yang beda. Kira-kira kedalaman airnya berapa? Jadi misalkan kita punya penampang tersebut, terus kita punya debit sekitar 8 komaan ya. Kalau debitnya 8 komaan di penampang tersebut, kedalaman kritisnya berapa ya? Nah, terus kita bisa lihat, oh sekitar 0,5 sekian, berarti 0,6. Jadi di sini rating curve itu adalah untuk satu penampang yang sama. Jadi biasanya kalian akan sering menggunakan rating curve di mata kuliah yang lain di masa depan yang akan datang gitu ya. Biasanya ini dipakai untuk saluran sungai gitu ya. Jadi untuk rating curve sungai, satu sungai itu akan berbeda dengan rating curve sungai yang lainnya dengan penampang yang berbeda. Jadi rating curve ini sangat identik dengan satu penampang yang sama. Ini yang untuk soal yang E, ini adalah kurva tidak berdimensi, dapat digambar dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi ini untuk menggambarkan kurva E-nya tadi, kita bisa pakai cara lain ya, selain menggunakan plotting, tapi kita juga bisa menggunakan persamaan E sama dengan Y plus Q kuadrat per 2 GY kuadrat. Nah, apabila E per YC sama dengan E aksen dan Y per YC sama dengan Y aksen, maka hubungan Y aksen dan E aksen itu menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kurva hubungan antara Y per YC dan E per YC. Jadi di sini tidak ada dimensinya. Kalian bisa lihat bentuknya mirip dengan kurva energi spesifik yang tadi ya, hanya skalanya mungkin berbeda ya besarannya, karena di sini ada E dibagi YC dan Y dibagi YC. Jadi bentuknya akan sama dengan yang tadi, kurva energi spesifik yang di awal. Berikut ini adalah hubungannya. Jadi untuk Y dan E ini membentuk satu garis yang sama. Jadi ya nggak sama-sama banget sih, tapi bedanya tipis gitu ya. Bisa kalian lihat di perhitungannya juga perbedaannya tidak cukup jauh ya, karena adanya pembagi YC di sini membuat antara tiga debit yang berbeda ini memiliki kemiripan karena dia berada di satu penampang yang sama.
Nah, di sini ada contoh soal lagi. Masih ada waktu, jadi mungkin akan saya sampaikan saja ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh soal yang sebelumnya. Bisa ya kira-kira kalau mencoba sendiri bikin kurva energi spesifik gitu di rumah. Kalian bisa coba dengan merubah debitnya ya. Jadi kalau tadi kan yang ditanyakan ada 3 debit, kalian ganti aja itu angka debitnya, atau enggak bisa dicoba dengan menggunakan debit yang sama, terus kalian cek apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya. Baik, kalau begitu kita move ke contoh soal berikutnya. Ini merupakan penentuan. Kalau di sini kita punya bendung dengan ambang lebar. Jadi ini mirip sama praktikum kalian ya. Kalau kalian ingat ada praktikum ambang lebar ya. Ada ambang tajam, ada ambang lebar. Gitu. Jadi ini contohnya ada suatu bendung ambang lebar dalam suatu saluran berpenampang persegi 4 dengan lebar B, memiliki kedalaman air dulu Y1, kehilangan energi diabaikan, turunkan persamaan teoritis untuk debit aliran dalam hubungannya dengan kedalaman air di hulu. Jadi ini persamaan Q dengan hubungannya terhadap Y. Jadi karena kehilangan diabaikan, maka kita bisa pakai persamaan Bernoulli. Ini yang sudah lama tidak kita gunakan ya. Jadi persamaan Bernoulli kemarin sempat dibahas di pertemuan awal-awal. Namun karena kita punya kehilangan energi, maka kita pakai persamaan energi. Di sini untuk kehilangan energi yang diabaikan, maka kita bisa pakai persamaan Bernoulli. Diterapkan antara penampang 1 di hulu dan penampang C di atas ambang. Jadi ini penampang pelimpah ambang lebar. Jadi yang membedakan ambang lebar dengan ambang tajam, ambang lebar itu karena namanya ya lebar. Ini agak panjang seperti ini. Sedangkan kalau ambang tajam itu biasanya cuma satu lubang gitu di sini, misalkan ini ada lubang itu. Ini airnya di sini, terus dia langsung jatuh aja gitu. Jadi kalau dari samping itu ya cuman tipis aja, tipis ini itu biasanya. Jadi kalau ambang tipis itu tipis, kalau ambang lebar itu ya lebar sesuai dengan namanya. Nah, di sini kita punya persamaan Bernoulli Y1 sama dengan YC ya. Persamaan Bernoulli di permukaan pertama sama dengan permukaan kritisnya atau di atas ambang. Jadi di sini kita asumsikan harga alfa sama dengan 1, yang mana kecepatan alirannya sama semua gitu ya. Di sepanjang aliran. Sedangkan di hulu ini karena dimulai dari titik 0, dimulai dari berhenti, maka kecepatan aliran di hulu bisa diabaikan karena V1-nya mungkin mendekati 0. Di permukaan air, P1 sama dengan PC sama dengan 0, jadi tekanan permukaan, tekanan atmosfer itu 0, sehingga nantinya persamaannya menjadi hilang semua gitu ya, jadi banyak nolnya untuk yang di permukaan pertama tadi. Jadi yang ada tinggal Y1 ditambah 0, ini karena kecepatannya 0 di awal, ditambah 0 lagi karena tadi permukaan airnya itu adalah permukaan atmosfer. Gitu ya. Sama dengan YC ditambah C kuadrat per 2G ditambah 0 juga, sebenarnya ada 0 juga di situ. Nah, YC ditambah VC kuadrat per 2G sama dengan energi spesifik kritis, gitu ya, sama dengan EC. Maka kita bisa tahu Y1 ini sama dengan EC.
Kalau salurannya persegi 4, kita bisa ganti persamaannya, gitu ya, menjadi seperti ini. Jadi untuk saluran berpenampangan segi 4, ini PC kuadrat per 2G ini sama dengan setengah dari D kritis, gitu ya. Jadi DC per 2, atau kita bisa mengambil ini sebagai YC per 2. Sehingga kita masukkan ke persamaan EC tadi, dari YC plus VC kuadrat per 2G, jadi YC plus YC per 2. Jadi di sini bisa kita dapatkan EC ini sama dengan 1,5 YC. Jadi makanya untuk penampang segi 4, persamaan analisis spesifik kritis itu sama dengan 1,5 YC. Atau kita bisa dapatkan bahwa Y1 itu sama dengan 3/2 YC, atau YC ini sama dengan 2/3 Y1. Jadi kedalaman kritis untuk saluran penampang segi 4 itu bisa kita dapatkan dari tinggi air di hulunya, ya, dikalikan dengan 2/3. Jadi 2/3 tinggi air di hulu. Nah, hubungannya dengan debit, apabila debit tiap satuan lebar sama dengan Q kecil ini sama dengan debit dibagi lebar, ya, Q besar dibagi B besar, di mana Q besar ini adalah V kali A. Ini V kali A, ini BY ini adalah A, dibagi dengan B. Nah, B-nya hilang, jadi V dikali Y aja untuk debit persatuan lebar. Nah, untuk VC kuadrat per 2G sama dengan YC per 2, ini hanya berlaku di saluran segi 4, ya, harap hati-hati. Maka kita bisa tentukan YC sama dengan VC kuadrat per 2G, di mana di sini, YC sama dengan VC per G, karena duanya dicoret, ya. Di mana di sini VC ini adalah Q kuadrat dibagi YC kuadrat per G. Ya, jadi karena Q sama dengan V kali Y, maka Y sama dengan Q dibagi V sama dengan Q dibagi Y. V sama dengan Q dibagi Y. Jadi Q dibagi Y ini masuk ke Q dibagi Y. Lalu ini menjadi YC pangkat 3 sama dengan Q kuadrat per G, sehingga YC-nya nanti akar pangkat 3 dari Q kuadrat per G. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 2/3 Y1 tadi, ya, karena YC sama dengan 2/3 Y1, ini hanya berlaku di persegi, ya, penampang persegi. Lalu Q kuadrat per G ini dari YC pangkat 3 tadi, sama dengan 2/3 pangkat 3 dikali Y1 pangkat 3. Jadi ini di pangkat 3 kan semua. Jadi 2/3 pangkat 3 kali Y1 pangkat 3. Lalu dijadikan Q sama dengan G-nya pindah ke sini, ya. 2/3 kali pangkat 3/2 dikali akar G kali Y1 pangkat 3/2. Bisa dikeluarkan 2/3 pangkat 3/2-nya itu jadi angka, dikalikan akar gravitasi itu juga jadi angka, yaitu 1,704 dikali Y1 pangkat 3/2. Nah, karena ini debit persatuan lebar, maka untuk menjadikan debit dikalikan dengan lebarnya B. Jadi debit sama dengan 1,704 B kali Y1 pangkat 3/2. Ini adalah hubungan antara debit dengan tinggi air di hulu untuk saluran
berbentuk persegi di penampang ambang lebar. Ini beberapa summary dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi energi spesifik ini adalah tinggi energi diukur dari dasar saluran, makanya kita harus menghitung dari Y terkecil dulu sampai dengan kemungkinan Y terbesar. Energi spesifik merupakan fungsi dari kedalaman aliran, maka digambarkan kurva hubungan antara energi spesifik dan kedalaman air. Dari lengkung tersebut nanti akan ada dua kedalaman air dalam satu energi yang sama. Jadi ini ada kedalaman alternatif, ada juga kedalaman yang saling menggantikan gitu ya. Jadi dalam satu energi yang sama itu bisa terjadi di dua kedalaman yang berbeda, Y1 dan Y2. Jadi biasanya Y1 ini lebih kecil dari Y2. Pada harga E minimum, kedalaman Y1 sama dengan kedalaman Y2, maka disebut dengan kedalaman kritis atau YC. Untuk Y lebih kecil dari YC disebut aliran superkritis, dan Y lebih besar dari YC disebut aliran subkritis. Jadi kalau kalian ada terjunan kayak tangga gitu, air yang jatuh ke tangga tersebut itu nanti akan mengalami aliran superkritis terlebih dahulu sebelum akhirnya dia kritis dan berubah menjadi subkritis gitu ya. Jadi dalam satu aliran itu akan terjadi beberapa kedalaman di mana itu adalah normal gitu ya. Jadi untuk ketika dia baru jatuh itu biasanya superkritis terlebih dahulu, lalu dia menyentuh nilai YC, lalu lebih tinggi dari YC menjadi subkritis. Perubahan dari superkritis ke subkritis tadi membentuk loncatan air. Jadi contohnya mungkin yang bisa saya gambarkan ada tangga seperti ini ya. Ini loncatan gitu ya. Nah, di sini dia pasti akan bergejolak terlebih dahulu sebelum akhirnya ikut naik gitu ya. Nah, bergejolak di sini tuh dia membentuk aliran. Jadi dari yang superkritis rendah itu terus dia makin meninggi kan. Jadi kemungkinan di sini adalah kritis, di sini subkritis, di sini superkritisnya di awal ini. Jadi ini loncatan air atau hydraulic jump ini menandakan terjadinya perubahan jenis aliran. Nah, untuk materi hari ini sudah sampai di situ. Jadi untuk prinsip energi dan momentum, materi yang kedua ini sudah habis. Masih ada part berikutnya, part 3 dan 4 sebetulnya. Nanti kita lihat apakah part 3 dan 4 ini bisa dihabiskan di satu pertemuan ya, supaya nantinya di minggu berikutnya, minggu depan itu bisa mulai masuk ke modul ketiga. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai materi hari ini, saya persilahkan. Jadi pesan saya mungkin yang tadi energi spesifik bisa dicoba gitu ya, karena tadi sudah ada jawabannya juga, jadi mungkin kalian bisa ngecek gitu ya antara jawaban kalian dan yang ada di pembahasan itu apakah sudah benar atau belum. Nantinya akan ada latihan juga, tapi latihannya akan saya gabung dengan materi selanjutnya gitu ya, jadi tidak akan dijadikan sendiri-sendiri, nantinya akan dijadikan satu mungkin sebelum PS gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan atau mungkin belum ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Rabu ya, insya Allah. Masih membahas mengenai energi dan momentum, tapi pembahasan berikutnya akan lebih menarik. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya di kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ah.